Itu kuning. Iya deh. Unsri punya. Sorry, hampir saja saya mau menyebut. Lupakan. Apakah nanti perusahaan itu akan diukur menggunakan FVTPL atau FVOC ataupun amortized cost. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung ke soal, dan ini sedikit aja untuk yang ini karena kita nanti akan bahas lebih ke apa namanya recyclingnya itu ya, jurnal wujud dari recycling itu seperti apa. Nah, sebelum ke sana, kita akan ke pembahasan soal sedikit. Untuk yang fair value method aja kali ya. Untuk itu saya akan menunjuk nomor absen. Sekarang yang cowok. Karena tadi sudah cewek, sekarang kita ganti yang cowok. Muhammad Nur Bukhari Sinaga. Silahkan, Mas. Ya, Bu. Yang bagian mana ya, Bu? Oke, sebentar ya. Saya nulis dulu. Nanti Nur Bukhari. Oke. Mas Nur, bisa dinyalakan videonya, Mas Nur. Ya. Mas Muhammad Nur. Yang Oke, Mas Nur. Dari mana ini, Mas Muhammad Nur Bukhari? Ya, Bu. Dari Medan, bukan? Iya, Bu. Dari Medan, Bu. Oh, dari Medan ya. Sinyalnya bagus, Mas, di sana? Insya Allah, Bu. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Oke. Oke, Mas Muhammad Nur. Kita ya, langsung ke ini ya. Ini di sini ada soal ya. Ini soal persis dengan buku praktikum AKM yang dipegang teman-teman semuanya. Di sini ada fair value method. Jadi nanti ini kan ada 3 ya, fair value method. Ada 2 ya, fair value method. Kemudian equity method. Nah, Mas, tolong terangkan dong. Ini langsung ke soalnya saja. Soal nomor ini pada tanggal 3 November. Silahkan, Mas. Logika jurnalnya. Iya, ada soal, kemudian ini, Bu, logika jurnalnya seperti apa, singkat saja. Silahkan, Mas. ini logika jurnalnya, Bu, sama seperti metode AFDA, Bu. Ya. Jadi pada nomor 1 itu jurnal untuk membeli equity investment-nya, yaitu equity investment pada kas sebesar 800.000. Nah, yang nomor 2, PT Republik mendapat dividen sebesar 4.200.000, Bu. Jadi cash di debit dan dividen revenue di kredit, Bu. Nah, diasumsikan 31 Desember fair value portofolio investasi adalah terdapat unrealized loss 28 juta, Bu. Jadi di jurnal unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment, Bu. Oke, pelan-pelan dulu, Mas. Dari sini dulu. Ini apa maksudnya carrying value? Kemudian kok bisa dapat unrealized gain? Itu gimana ininya? Jadi gitu. pada saat dia biaya perolehannya itu kan carrying value-nya kan 800 juta. Rupanya pada akhir periode 31 Desember 2019 fair value-nya jadi 772 juta, Bu. Sehingga di buku ini terjadi unrealized loss sebesar 28 juta. Nah, karena terjadi penurunan nilai, jadi kita jurnal, Bu, unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment. Kenapa di sini? Kenapa di unrealized holding sama
fair value adjustment? Karena Bu, ini kan yang untuk tradingnya Bu, di mana yang untuk trading ini nanti Untuk apa? bakal, ini kan sahamnya ini Bu bakalan nanti dialokasikan ke OCI Bu, makanya kita buat fair value adjustment Bu. Oke, dilanjutkan dulu Mas. Terus? Nah, yang keempat Bu, dia itu katanya 25 Januari 2020 PT Angkasa itu, saham PT Angkasa dijual seharga 280 juta. Nah, karena carrying value PT saham Angkasa 250 juta dan dijual 280 juta, sehingga ada gain Bu 30 juta. Cash 280, gain 30, dan equity investment tadi dimatikan karena dijual sebanyak 250 juta sesuai carrying value-nya Bu. Ya, kemudian? Nah, yang nomor 5-nya Ibu, pada 14 Februari 2020, PT Republik membeli lagi saham PT Andromeda seharga 160 juta, ditambah komisi broker sebesar 5 juta, di mana kan pada 14 Februari 2020 bakalan kita jurnal equity investment 160, di mana komisi brokernya dianggap sebagai expense 5 juta, dan cash yang dikeluarkan sebanyak 165 juta Bu. Oke, dari sini apa yang bisa kamu simpulkan Mas? Ini Bu. Dari sini yang bisa simpulkan Bu. Oke. Ya gimana? Seperti biasa lah Bu, jurnalnya Bu. Nggak ada yang aneh gitu Bu. Gak ada yang aneh. Oke. Tidak ada yang aneh ya. Oke, jadi begini ya. Jadi terima kasih ya Mas Muhammad Nur Bukhari. Di sini yang bisa kita simpulkan sedikit adalah karena kepemilikan ini kan dia di bawah fair value itu. Kalau untuk menerangkan itu harus global ya Mas ya. Karena ini kan kenapa dia menggunakan fair value method awalnya, karena dia kepemilikannya adalah kurang dari 20%. Oleh karena itu harus ada apa? Harus ada perbandingan antara carrying value dengan fair value. Nah, kita lihat di sini. Di sini dituliskan bahwa carrying value adalah 800 juta. Atas ketiga investasi di PT Angkasa, Planetariana, kemudian PT Galaxy. Sedangkan fair value pada atau harga pasar ya, nilai wajar pada akhir tahun itu turun, yaitu sebesar 772 juta. Artinya, itu ya, kita harus menyajikan aset kita sebesar fair value. Cara menurunkannya bagaimana? Dengan menggunakan akun fair value adjustment. Di mana, sekali lagi, fair value adjustment ini, atau FVA, adalah sub akun dari investasi. Sehingga untuk menurunkannya, kita harus mencatat FVA, fair value adjustment ini di sebelah kredit sebesar 28 juta. Nah, itu untuk apa? Untuk yang tadi, menurunkan saldo aset kita yang awalnya kita catat sebesar harga perolehannya sebesar 800 juta. Maka logika dari dua jurnal ini adalah seperti itu. Gimana teman-teman paham ya? Ini Mas Muhammad Bukhari sudah paham ya logikanya kenapa FVA-nya dikredit, kemudian itu kenapa kok dicatat di FVA seperti itu. Paham ya Mas? Insya Allah ya. Oke, kalau sudah paham, saya tunjuk lagi ke Nur Ahmad Panji Ramadan, absen.
26. Iya, Bu. Oke, Mas Nur. Silahkan videonya dinyalakan, Mas Nur. Kelihatan ya. Orang mana, Mas Nur? Orang Solo kah? Magelang, Bu. Oh, orang Magelang. Kelihatan ya dari tekstur, bukan tekstur. Ini konstruksi ininya, penampakannya. Orang Magelang. Mas Nur, coba dong diterangkan ke teman-temannya atas ini, Mas Nur, apa namanya? Gini, diasumsikan setelah pembelian itu. Lihat ya, ada Excel saya ya. Iya, Bu. Jadi diasumsikan setelah pembelian saham di atas tidak ada pembelian dan penjualan saham yang dulu dilakukan PT Republik. Jadi totalnya carrying amount-nya itu carrying value-nya sebesar 710 juta. Nah, disandingkan dengan fair value pada akhir tahun 2020 sebesar 740 juta. Ketemunya itu 30 juta. Nah, tapi ada yang tahun kemarin 2019 itu ada value adjustment yang telah diakui sebesar loss 28 juta. Jadi kita menuju ke 30 jutanya itu gain 58 juta biar sampai ke 30 juta. Ya. Kemudian Nah, berarti kita catat fair value adjustment di debit 58 juta terhadap unrealized holding gain sebesar 58 juta. Iya, terus Ya, Bu. terus aja, Mas. Ya, ini ada apa namanya? Ini masih di kepemilikan saham ini ya. Apa namanya, kurang dari 20% ya. Silahkan yang next ini, Mas. Masih lihat ini ya, Excel saya ya. Oh ya. Pada tanggal 4 November PT Bijaksana membeli saham PT Investama seharga 150 juta dengan kepemilikan kurang dari 20%. Tujuannya untuk non-trading dan memilih untuk opsi fair value OC. Nah, jadi kalau non-trading kurang dari 20% pakai fair value. Jurnalnya equity investment sebesar 150 juta terhadap cash 150 juta. Pada tanggal 26 Desember 2019, PT Investama membagikan dividen cash kepada PT Bijaksana sebesar 10 juta. Jurnalnya cash pada dividen revenue sebesar 10 juta. Untuk yang ketiga, penyesuaian fair value. Asumsi 31 Desember saham PT Investama mempunyai fair value 165 juta. Berarti carrying amount-nya kan tadi 4 November 150 juta. Bandingkan dengan fair value yang sudah disebutkan naik 15 juta. Berarti equity investment karena terhadap unrealized holding gain sebesar 50 juta. Karena dia non trading, dia dicatat sebagai per instrumen ekuitasnya. Oke. Kesimpulannya apa, Mas? Yang kepemilikan 20% itu kira-kira. Oke. Belum. Oke, next ya, coba ya. Loisa Ecclesia Simamura. Mbak Ecclesia? Iya, Bu. Mbak Ecclesia, silahkan videonya dihidupkan. Sudah belum, Bu? Belum. Oke, Mbak Ecclesia.
Oh, Mbak Eklesia ini yang nyanyi di stan itu ya, bukan ya? Bukan, Bu. Bukan. Wajahnya ini ya, mirip kayak yang nyanyi apa itu namanya kemarin yang apa banyak mahasiswa itu. Oke, Mbak Eklesia, bisa nggak menyimpulkan sedikit terkait dengan apa namanya kepemilikan yang di bawah 20% itu? Kira-kira treatment akuntansinya seperti apa sih? Perbedaan sama yang fair value through profit loss, Bu? Bedanya atau gimana? Bukan, yang dari tadi kita kan tadi ada Mas siapa itu ya, macam-macam ya, Mas Muhammad Nur. Pokoknya terkait dengan 20% ini atas investasi ekuitas saham, investasi saham yang kurang dari 20%, kalau kamu bisa simpulkan ini kira-kira itu treatment akuntansinya seperti apa sih, sedikit aja. Bingung ya? Kita klasifikasi investasi sahamnya yang bisa yang kamu pahami saja, yang Mbak Eklesia pahami saja. Kira-kira kesimpulannya apa sih yang kamu pelajari dari apa namanya yang kamu belajar sendiri, kemudian yang tadi sudah dijelaskan sama teman-temanmu terkait dengan kalau kepemilikan saham kurang dari 20% itu kita tuh mau ngitung apa sih, kemudian apa namanya mungkin treatment akuntansinya seperti apa sih gitu loh, Mbak. Jadi kalau kepemilikan saham 20%, kalau misalnya dia kita bisa ngitungnya satu pakai fair value through profit loss, yang satu pakai fair value OC. Kalau misalnya bedanya unrealized holding gain-nya, kalau misalnya yang pakai FVOC, dia diakui gain-nya itu diakui sebagai unrealized holding gain or loss equity. Oke, terima kasih Mbak Eklesia. Oke, saya simpulkan sedikit ya. Jadi kesimpulannya kurang lebihnya, saya ulang sedikit yang ini tadi ya, yang ini tadi ya, yang PT Angkasa yang tadi ya. Nah, di PT Angkasa ini, yang ini ya, yang 58 juta dan 30 juta. Jadi ini secara logikanya adalah kita punya saldo FVA-nya itu 28 juta di bagian kredit. Yang tadi ya, yang jurnal sebelumnya. Kita lihat di tabel sekarang bahwa kita harus punya saldo akhir 30 juta. Jadi apa? Oleh karena itu, berapa sih FVA kita? Maka ini harus kita cari sehingga FVA yang kita buat ini harus di bagian sisi debit sebesar 58 juta. Jadi nanti ini saya selalu membuat akun T ini buat apa? Nanti kalau misal transaksinya banyak, taruhlah misal kalian udah benar-benar kerja gitu ya, ini transaksinya banyak, maka kalau ini kan cuman beberapa transaksi saja bisa dihitung gitu kan. Tapi kalau nanti transaksinya banyak, kemudian ini nominalnya juga nggak bulat seperti ini, nanti bisa akun T ini akan membantu teman-teman buat menyelesaikan masalah akuntansi. Kemudian sedikit kesimpulannya adalah bahwa kepemilikan di bawah 20% untuk baik kategori trading maupun non-trading itu sudah pasti kita akan menggunakan fair value method. Nah, perbedaannya apa untuk yang trading dan non-trading? Untuk yang non-trading, unrealized holding gain itu akan masuk ke OC. Kemudian untuk yang trading akan masuk di other income atau expense. Sehingga apa? Sehingga akan mempengaruhi net income-nya. Nah, kemudian untuk menghitung gain atau loss, caranya gimana? Tinggal mengurangkan antara book value atau carrying value kalau bahasa di sini dengan fair value pada saat divaluasi. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa
apa yang sudah saya simpulkan, apa yang sudah saya dan mungkin teman-teman jelaskan biar nanti nggak lupa. Jadi nanti setelah mata kuliah selesai teman-teman bisa menyelesaikan itu sendiri. Oke, kita next ya ke ini sedikit aja. Kalau untuk perbedaan yang fair value method dan equity method, saya tunjuk nomor absen 13. Sudah kemarin ya. Grace Sarah Hutapea, nomor absen 11. Iya, Bu. Grace Sarah. Oke, Mbak Grace Sarah, silahkan. Oke. Loh, kok ini lagi? Tadi udah ya, Mbak? Tadi belum, Bu. Oh, belum ya? Dari dulu-dulu belum, Bu. Belum. Wajahnya tuh kok mirip-mirip ya. Karena kadang pakai PJJ tuh gitu ya, dari jarak jauh, maka kayak mirip, ini kayak mirip kelas yang mana gitu kan. Oke. Mbak, atau punya apa, saudara di kelas lain, Mbak? Saya anak tunggal, Bu. Oh, anak tunggal ya. Oke. Berarti saya yang salah lihat. Oke, Mbak Grace. Mbak Grace Sarah. Mbak Grace Sarah, bisa nggak diterangkan kepada saya apa sih perbedaan dari fair value method dan equity method? Sedikit aja apa yang kamu pahami. Yang saya pahami perbedaannya itu pada saat kita mencatat dengan equity method, kita adanya dividen revenue itu akan mengurangi equity investment kita. Lalu apabila ada penambahan pada income, maka akan menambahkan equity investment kita. Lalu yang perbedaannya lagi, pada equity method tidak mencatat penyesuaian pada fair value. Kalau sesuai dengan keterangan di tabel, yang pertama adanya pembelian lembar saham, pencatatannya masih sama, equity investment pada cash. Lalu yang kedua, PT siap mengumumkan net income sebesar 300.000. Di sini di equity method penambahan net income akan menambahkan investmentnya, maka di situ kita menjurnal equity investment pada investment income sebesar 300.000, kita kalikan dengan berapa persen kepemilikannya gitu, Bu. Lalu pada tanggal 31 Desember saat penyesuaian fair value, equity method tidak mencatat penyesuaian fair value, maka no entry. Sementara fair value method itu mencatat adanya gain dengan menjurnal fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss di income. Oke, Mbak. Oke, next ya. Ini Mbak, kita ke siap nggak misal saya suruh jelaskan yang terkait dengan impairment value ini, Mbak? Impairment tuh apa sih, Mbak? Ada membandingkan, Bu. Membandingkan apa? Membandingkan, kalau yang pada konteks ini kita membandingkan seberapa besar yang arus kas yang kita harapkan dengan keadaan kas kita sekarang gitu. Oke, jadi kalau impairment itu
Ini sudah ada di state di sini. Impairment itu penurunan nilai. Penurunan nilai atas apa? Atas carrying value dengan fair value. Harusnya sama kayak itu ya, Pak. Penurunan nilai aset karena ya penurunan nilai aset karena nilai tercatat carrying amount-nya melebihi nilai yang akan dipulihkan atau recoverable amount. Nah, itu melalui apa? Biasanya melalui penjualan. Untuk di kasus ini nanti ada penjualan ya. Ada banyak penjualan yang dimana nanti itu nilainya akan banyak dapat impairment itu sendiri. Oke. Teman-teman, saya boleh izin dulu nggak? Saya mau ambil minum sebentar. Teman-teman juga bisa rehat dulu. Ambil minum atau apa? Saya ini dulu ya, videonya saya saya close dulu. Baik, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah nggak seraknya. Oke, kita lanjut ya. Kita ke yang impairment of value. Oh, tadi Mbak Grace Sarah belum selesai ya, Mbak? Silahkan Mbak Grace Sarah. Halo? Halo Mbak Grace, atau Mbak Grace ambil minum juga mungkin ya. Oke, kita lewatin dulu, kita ke Ruth Natalia. Mbak Ruth Natalia, bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Oke. Saya catat dulu. Maaf Bu, putus-putus. Ya, enggak, memang saya belum. Mbak Grace, Mbak Grace sudah kembali ya. Oke, Mbak Grace, saya lanjut ke Mbak Ruth Natalia ya. Bisa videonya dimatiin dulu Mbak Grace. Mbak Ruth Natalia. Ya, Bu. Dari mana ini Mbak Ruth? Yang bagian mana, Bu? Yang 280.000. Saya mau nanya dulu. Mbak Ruth asalnya dari mana? Oh, dari Pematang Siantar, Bu. Sumatera Utara. Oh, dari Sumatera Utara ya. Oh, oke, Iya. oke. Kalian kenalan ya, biar tahu Iya, ini Bu. namanya Mbak Ruth. Nanti kalau kita ketemu bisa say hello. Iya, Bu. Oke, Mbak Ruth. Kita ke bagian ini ya, ke impairment yang of value yang tadi mau diterangin ke Mbak Grace Sarah. Silahkan Mbak Ruth, apa yang dilihat ini soalnya, kemudian dijelaskan sedikit saja. Kemudian di situ ada pertanyaan di sini, bagaimana jurnal ketika di tanggal selanjutnya, kemudian bolehkah nilai dari penghapusan impairment cost itu melebihi nilai investasi sebelum terjadi pengakuan loss? Jika tidak boleh itu kira-kira alasannya apa gitu? Silahkan Mbak. Ya. Kalau misalnya impairment itu kan tadi penurunan nilai dari investasinya. Nah, di soalnya itu dia kan terjadi karena ada kondisi perekonomian sedang melemah, makanya arus kasnya itu menurun. Nah, untuk cara menghitung berapa loss impairment-nya itu, kita itu mempresent value-kan lagi arus kas kontraktualnya dengan arus kas present value bunganya. Jadi
untuk present value pokoknya itu kita mencari dulu, pokoknya kan sudah menurun kan ya, dari 280 juta menjadi 264 juta. Jadi kita cari present value-nya dari pokoknya, setelah itu kita cari present value bunganya, yang kita pakai itu 16 juta. Kalau misalnya bunga aslinya itu kan 10% dari 200 juta kan berarti 20 juta kan. Nah, kalau misalnya selama impairment ini jadi 16 juta. Makanya nanti diperoleh present value dari pokoknya itu 136 juta sekian dan present value bunganya itu 50 juta sekian. Nah, jadi kita totalkan dan kita bandingkan dengan carrying value-nya. Carrying value-nya itu 200 juta. Nah, jadi kita kurangkan dan mendapatlah loss-nya itu sebesar 12 juta. Terus untuk jurnalnya, jurnalnya itu kita mencatatnya loss on impairment dan loss on impairment pada allowance for impairment debt investment. Jadi sebesar 12.679.462. Terus pertanyaannya, bagaimana jurnal ketika tanggal selanjutnya kerugian atau impairment berkurang? Kalau misalnya impairment-nya berkurang, maka kita harus merecovery lagi impairment sebelumnya. Nah, jurnalnya itu allowance for impairment debt pada recovery of loss on impairment. Nah, itu sebesar berapa perubahan kenaikan dari impairment sebelumnya, kayak gitu. Terus, bolehkah nilai dari penghapusan impairment melebihi nilai investasi sebelum terjadi pengakuan loss? Sepertinya sih tidak boleh, Bu. Impairment itu hanya tidak boleh? dengan sebatas loss yang sudah diakui. Apa? Maaf, Mbak, kenapa tidak boleh? Sebentar, Bu. Kenapa tidak boleh? Saya sedikit kurang paham sih, Bu. Tapi setahu saya nggak boleh sampai melebihi impairment yang sebelumnya sudah diakui. Jadi misalnya loss impairment-nya itu tadi udah diakui sebesar 12 juta, nah itu nggak boleh melebihi dari 12 juta gitu, Bu. Meng-recovery-nya, karena kan kita mengakuinya sebelumnya itu udah 12 juta, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ruth. Saya nilai dulu ya. Oke, yang diungkapkan oleh Mbak Ruth tadi udah kurang lebihnya sudah ini apa? Ada yang mau menambahi? Silahkan. Ada yang mau menambahi Mbak Ruth tadi? Halo, teman-teman masih on nggak ini ya? Masih, Bu. Ya. Oke, kita next, lanjut saja ya. Kita ini sekarang mau masuk ke bagian yang agak-agak, kalau menurut saya ini banyak mahasiswa banyak yang kurang paham ya. Kemarin saya jelasin ke kelas itu sampai 6:30 malam, itu aja belum selesai ya. Saya bubarin kelasnya karena apa? Mereka nggak ngerti, padahal penjelasannya sudah sampai akhir. Kemudian saya jelaskan FVA itu apa, Fair Value Adjustment itu apa, saya ulang lagi kok nggak bisa. Itu saya nggak tahu nih, mereka yang belum belajar atau saya yang kurang tokcer buat jelasinnya. Teman-teman tahu nggak dikit dulu deh, Fair Value Adjustment itu apa? Silakan, ini saya acak aja, bebas. Fair Value Adjustment itu sebenarnya apa sih? Akun kontra dari aset, Bu. Akun kontra dari maksudnya? Dari aset. Jadi kayak perusahaan itu bisa menilai asetnya pakai fair value. Nah, dari perubahan fair value itu bisa dihidupin, dicatat. Mbak. Videonya dihidupin, Mbak. Hidupin, Mbak. Ya. Ya, Bu. Biar saya lihat ini Mbak Salsabila. Siapa ini Mbak Salsabila kan? Oh iya. Oke, Mbak Salsabila. Nah, jadi gini, Bu, kalau setahu saya fair value adjustment itu letaknya itu menjadi akun kontra dari
nilai aset kita. Contohnya misalnya saat kita punya investasi, perusahaan itu bisa menilai investasinya itu menggunakan fair value. Nah, nanti perubahan dari fair value dan nilai aset kita itu dicatatnya melalui fair value adjustment ini, Bu. Jadi fair value adjustment ini kalau di neraca itu letaknya di mana, Mbak? Di bawah investasi, Bu. Di bagian aset. Di bagian? Di bagian gimana ya? Pokoknya itu kalau nggak salah di aset, di bawahnya investasi. Jadi ini yang sudah saya ini tadi ya. Tadi saya udah jelasin ya. Jadi FV ya, fair value adjustment itu adalah sub akun dari investasi investment. Jadi yang menyebabkan FVA itu kalau di soal itu biasanya apa sih? Fair value adjustment itu biasanya apa, Mbak Salsabila? Saya catat ya, Mbak Salsabila ya. Salsabila. Kalau dari KSO yang saya baca itu, fair value adjustment itu biasanya muncul saat terjadi perubahan nilai wajar, terus dia biasanya diukurnya itu tidak menggunakan fair value option, Bu. Karena kalau pakai fair value option, nanti dia langsung mengurangi nilai asetnya. Tapi kalau misalnya dia tidak dipakai fair value option, dia memunculkan si akun fair value adjustment ini. Jadi kalau sesuai di soal, contoh dari fair value adjustment itu adalah perubahan suku bunga pasar. Jadi fair value adjustment itu kayak nanti saya jelaskan di bawahnya. Tapi terima kasih ya Mbak Salsabila sudah menjelaskan dengan sangat baik. Ya, kita masuk ke sini. Kita masuk nih. Nanti ini ada diterangkan di sini nih fair value adjustment tuh kalau di dunia nyata gitu ya, di penjualan tuh bentuknya seperti apa sih gitu kan. Kemudian tuh kita tuh pakai fair value adjustment itu sebenarnya buat apa ya gitu kan. Sekarang nomor absen. Ini sebelum saya tunjuk ke nomor absen, kira-kira ada yang siap nggak untuk menerangkan terkait dengan jurnal recycle? Yuk, biasanya yang nih siapa nih? Mas Agit, terus siap Adinda, ini Mario, Jose Mario, yang aktif tuh. Siapa lagi biasanya? Ada yang mau nerangin nggak jurnal recycle? Halo? Atau Mas Ketua kelasnya, Mas Satria Andi? Materi recycling ya? Recycling, jurnal recycling. Siapa yang mau? Ayo dapat nilai, siapa? Atau yang lainnya mungkin Mas Isnawati, Mbak Tasya, atau Mbak Vicky, Mbak Febrilda, yuk. Siapa yang mau nerangin kira-kira terkait dengan recycling, jurnal yang dimaksud dengan recycling itu seperti apa sih gitu kan? Recycle, kemudian makna sederhana dari recycle itu apa sih gitu? Ada yang mau nerangin nggak? Boleh bantu jawab lagi nggak, Bu? Oh, yang lainnya Mbak Salsabila, nanti nilainya di Mbak Salsabila semua. Oh iya, maaf ya Bu. Ya, kita gantian ya Mbak Salsabila Lolita, biar saya bisa kenal. Oke, kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk. Izin, Mbak Bu. Oh, siapa Adinda, ini? Bu. Mbak Adinda, silahkan ini Mbak Adinda, itu nanti recycle untuk yang terakhir ya. Maksudnya, berarti nanti Mbak Adinda jelasin yang bagian ini ya, bagian recycle adjustment itu ada di bawah. Ini kita terangin ke sini dulu, ini saya tunjuk dulu. Baik, untuk menerangkan jurnal ini. Jadi Mbak Adinda nanti siap-siap ya untuk yang recycle ini maksudnya seperti apa. Izin Excel-nya dibesarin dikit nggak, Bu? Saya gitu. Kekecilan, Bu. Oke, nanti ya. Sekarang Mbak Ali Dabunbunan Huta Barat tadi udah belum ya? Nomor absen 3. Oh, belum ya? Belum, Bu. Mbak Ali, bisa diterangkan? Silakan lihat, saya lihat ininya Mbak Alida.
Oke, Mbak Lida. Suaranya mantul ya. Tes. Soalnya jadi pakai dua gitu Bu, dari HP sama dari laptop kan. Oh gitu. Oh iya ya, ini ada dua nih, yang satu ini. Mungkin yang satu dikecilin dulu biar. Oke. Oke, sudah ya. Mbak Alida, ini saya gedein ya. Iya Bu. Terus, ya. Mbak, ini terangkan dong ke teman-temannya. Ini ada soal terkait dengan HFCS, impairment untuk investasi held for collection and selling. Ya, jadi ini tuh adanya penurunan nilai atas fair value pada investasi utang yang model bisnisnya itu held for collection and selling. Jadi dia akan dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI. Di contohnya bahwa PT Saudara dia membeli investasi utang sebesar 1 juta. 7% jatuh tempo 1 Juli 2024. Nah, pada tanggal pelaporan 31 Desember 2019, ternyata nilai wajar investasinya itu turun menjadi 960 karena adanya kenaikan suku bunga pasar. Maka untuk mencatatnya pembeliannya pertama sama seperti sebelumnya, debt investment pada cash 1 juta, mencatat interest revenue juga dari 1 juta kali 7%, karena ini dia mulai beli di bulan Juli, maka kita kalikan 6/12 sampai di bulan 12. Jadi hasilnya 35.000. Nah, untuk mencatat penurunannya itu, karena dia tadi held for collection and selling, maka kita akuinya di OCI. Karena dia dari 1 juta turun ke 960, maka ada penurunan 40.000. Maka kita akan mencatat unrealized holding gain or loss equity karena OCI pada fair value adjustment. Oh my god, mati. Oke. Oke, Mbak Alida. Halo, Bu. Ya. Halo, Bu. Ya. Silahkan Mbak dilanjutkan. Maaf, di rumah saya mati lampu. Aduh. Oh iya udah. Ya, bentar, Bu. Oh saya ini aja ya. Maaf ya, Bu. Ya. Silahkan dilanjutkan. Nah, tadi sampai pencatat penurunannya debt investment unrealized holding gain pada fair value adjustment 40.000. Nah, untuk kan kalau misalkan mencatat penurunan atau kenaikan fair value itu kita tutup ke AOCI pada pelaporan pada akhir periode. Maka AOCI pada unrealized holding gain or loss equity 40.000. Oke. Kemudian atas jurnal-jurnal tersebut kira-kira efek ke apa namanya, efek ke ininya apa Mbak, efek ke laporan keuangannya? Efeknya berarti nanti debt investment-nya dia diakui senilai fair value-nya. Terus di bagian equity nanti ada AOCI yang tadi sudah kita tutup dari
penurunan nilai fair value-nya sebesar 40.000. Oke. Saya ulas sedikit ya. Terima kasih Mbak Alida. Mbak Alida Buntuman. Nanti gini. Tadi yang saya untuk jurnal yang pertama dan kedua sudah paham semuanya ya, karena ini gampang. Saya sambil ini ya, apa namanya? Ngecas laptop dulu sebentar. Oke, jadi yang untuk apa namanya jurnal ketiga ini ya, yang 31 Desember ini, dia itu mencatat impairment tuh di sini. Tadi yang udah diterangin Mbak Alida ya, dia mencatat impairmentnya di sini. Nah, kenapa ini jurnal unrealized holding gain loss atau holding gain atau loss itu di-convert ke akun AOC ya, ini nanti bakalan ditutup di akun accumulated OC ya. Lihat statement di finansialnya, di laporan keuangannya ini. Akun FVA-nya ini masih kan, akun FVA ini masih. Nah, kemudian masuknya kemana? Dan sesuai dengan akunnya ini ke FVA-nya, karena FVA itu yang sudah saya jelaskan tadi bahwa FVA adalah apa namanya sub akun dari investasi kan, makanya ini dia impairment-nya akan kerasa di sini. Efek dari impairment tersebut akan terasa di debt investment tersebut. Nah, maka adanya impairment gitu kan, adanya impairment ini akan menyebabkan FVA berada di posisi kredit, berada di apa? Di posisi kredit. Otomatis akan apa? Akan mengurangi debt investment di neraca. Jadi teman-teman nanti di apa namanya? Nanti diingat-ingat. Normalnya fair value adjustment adalah di debit. Ketika dia FVA itu di kredit, maka efek dia ke neraca, dia akan mengurangi investasi atau mengurangi aset. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian yang recycling itu ya. Bagian recycling silahkan diterangkan tadi Mbak yang mau nyoba untuk nerangin, siapa tadi, Mbak Adinda ya? Ini Mbak Adinda absen 1 kan? Iya Bu. Oh, Mbak Adindanya 1 aja. Mbak Adinda, silahkan dihidupin ininya Mbak Adinda. Oke, saya catat. Jawab Bu. Jadi kalau asumsi di soal ini itu tadi kan atas 40.000 tuh semua karena perubahan suku bunga. Nah, untuk di soal ini itu 10.000 karena perubahan suku bunga pasar dan 30.000-nya disebabkan karena penurunan nilai akibat resiko kredit. Nah, sebentar Mbak, cut di situ dulu. Penurunan nilai akibat risiko kredit itu apa sih maksudnya? Risiko kredit dulu deh. Risiko kredit itu maksudnya apa? Contohnya? Resiko, kalau setahu saya tuh resiko gagal bayar Bu, karena kan iya kan benar. Udah. Ya. Saya lanjut ya Bu. Ya. Nah, tadi kan untuk resiko kreditnya itu tuh jurnalnya seperti saat melakukan impairment yang pertama, yang tadi dijelasin Ruth. Kita menggunakan loss on impairment pada allowance for impairment debt investment, impaired debt investment. Tapi untuk yang disebabkan perubahan suku bunga pasar, kita menggunakan jurnal yang telah dijelaskan Alida tadi, unrealized gain or loss equity pada fair value adjustment. Ini jurnalnya bisa dibalik sih, yang untuk perubahan suku bunga pasar tinggal keadaannya seperti apa gitu. Terus di jurnal yang ketiga ini, karena mencatat penurunan nilai wajar debt, loss on impairment-nya ada 30.000 pada allowance for impaired debt investment, terus unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebesar 10.000. Nah,
ketika kita menutup unrealized holding gain or loss ke equity, jurnalnya AOC pada unrealized holding gain or loss sebesar 10.000. Ini sebesar yang perubahan suku bunga pasar. Dan ketika kita mau melakukan recovery yang kita maksimal recovery yang dapat dilakukan adalah sebesar 30.000 yang akibat resiko kredit. Akibat perubahan suku bunga pasar, kita nggak bisa nge-recovery kembali atas jurnal tersebut. Kenapa, Mbak? Karena itu kan berkaitan dengan selling ya Bu, penjualan, dan kayak suku bunga pasar itu kan fluktuatif, jadi nggak bisa kita recovery gitu Bu. Nah, jadi kalau akibat perubahan suku bunga pasar tuh dia itu kayak transaksi semu, bener nggak? Kalau yang risiko akibat risiko kredit itu ada, barangnya ada gitu. Oh, ini gagal bayar. Kalau fluktuasi bunga pasar tuh nggak ada barangnya. Ya, silakan dilanjut Mbak. Untuk laporan keuangan parsialnya, di SOFP aset debt investment sebesar 960.000 dan ada AOC di bagian komponen equity sebesar 10.000. Ini pengurang dari nilai equity. Terus untuk di laporan income statement di bagian other income and expense ada interest revenue sebesar 35.000 sama loss on impairment sebesar 30.000. Oke. Nah, kemudian kamu bisa tahu nggak? Terangin ini pentingnya di sini ya. Makanya saya kasih yang penting-penting itu saya kasih saya stabilo gitu ya. Terangin ke teman-temannya maksud ini, maksud teman-temannya kan bingung kan. Ini ngapain sih ada jurnal tambahan fair value adjustment sama AOC ini sih, ini buat apa gitu. Kemudian ini letak recycle-nya tuh apa, terus kemudian lagi kira-kira recycle itu maksudnya apa, bahasa sederhananya. Silahkan Mbak Adinda. Jadi tadi kan kita udah ngakuin penurunan atas debt investment tadi. Ternyata di tanggal 2 Januari 2020 itu ada kita ngejual nih debt investment kita sebesar yang tadinya sebesar 960, tapi sesuai nilai wajar pada waktu itu. Sedangkan tadi kan kita udah melakukan penurunan dengan nilai debt investmentnya kan tinggal 960, sehingga kita bisa merecovery atas impairment yang udah kita lakuin. Tapi kita cuma bisa nge-recovery-nya atas impairment yang berkaitan dengan resiko kredit. Yang perubahan suku bunga pasar, kita nggak bisa nge-recovery. Tadi kan yang karena resiko kreditnya ada 10.000. Jadi jurnalnya fair value adjustment pada AOC. Tadi kan AOC-nya di debit, kita kredit sehingga nilai equity-nya 0, terus fair value adjustment-nya kita balikin lagi nih, 10.000. Nah, dari situ nilai debt investment-nya tuh udah balik lagi gitu. Gimana ya? Balik lagi kemana Mbak? Nih, ada ininya ya, saya selalu membuat seperti ini ya. Ini dari mana gitu kan. Di jurnal penjualannya itu kan cash kita nerima 960.000, debt investment-nya sesuai nilai wajar awalnya ada 1 juta, terus allowance for impaired debt investment yang udah kita buat tadi ada 30.000 sama loss on sale of debt investment 10.000. Ya, jadi intinya jurnal yang pertama yang isinya cash, loss on sale, allowance, kemudian debt investment ini adalah jurnal untuk apa Mbak Adinda? Jurnal untuk mencatat
Penjualan, Bu. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan. Nah, kemudian adanya ini sebenarnya buat apa? FVA, Fair Value Adjustment sama AOC ini sebenarnya buat apa? Menghapus nilai AOC atas debt investment yang kita jual. Oke. Itu disebut dengan apa? Proses apa? Aduh, maaf Bu, saya enggak. Oke, yang lainnya siapa yang mau? Ayo. Ayo nih, biar nggak ngantuk ya. Kalau akuntansi nggak kayak gini tuh nggak asik ya, hanya satu sumber aja tuh. Jadinya ngantuk, udah nggak ngerti ini angkanya dari mana gitu kan. Terus penjelasannya juga nggak ngerti apa ini maksudnya apa. Ayo yang lainnya. Ayo Mas Agit biasanya ini. Atau mau ada yang nyoba? Terima kasih ya Mbak Adinda ya. Ya Bu. Bagus sekali ya penjelasannya. Ayo. Yang lainnya? Saya tunjuk loh ya. Kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk. Oke, saya tunjuk. Ini padahal bagian tersulitnya di sini. Coba saya tunjuk. Mbak Sevilla Julieta Arisanti. Nomor absen 36, Mbak Sevilla. Iya, Bu. Mbak Sevilla, kira-kira mau silakan dinyalain Mbak Sevilla. Oh iya. Ya. Nah, biar kelihatan tuh. Mbak Sevilla, tahu nggak kira-kira yang tadi dijelasin oleh Mbak Adinda? Dikit-dikit sih, Bu. Dikit-dikit. Kira-kira bisa jelasin nggak untuk jurnal kedua ini? Cuman 2 akun, 2 ini kok, 2 FVA, kenapa ini FVA adjustment dan AOC gitu kan? Kenapa ini di debit, kenapa ini di kredit? Kemudian fungsinya apa sih sebenarnya jurnal itu? Jurnal yang kedua itu? Itu jurnal penutup apa gimana ya, Bu? Nah, saya nanya kamu ganti nanya saya. Oke, berarti nyerah. Pas ya. Coba saya tunjuk satu lagi. Coba deh yang suka. Ini nggak berani. Coba Mas Agit. Ini yang Mas Agit. Mas Agit jangan-jangan ketiduran gitu ya dia. Oh enggak, saya kira tidur Mas. Enggak Bu, cuman saya juga nggak tahu, makanya saya nggak nyalain. Aduh. Gimana ini? Iya, saya masih bingung itu yang recycling itu Bu. Recycling. Di AKM diterangin nggak sama Bu Ais? Diterangin, saya juga sudah baca juga, cuman masih belum nangkep gitu loh Bu. Nangkep saya, ya? Iya belum nangkep Ya. Bu. Oke, ya nggak apa-apa kalau ada. Tak kira kamu tidur Mas. Enggak Bu, mendengarkan dari tadi Bu, alhamdulillah. Oke, coba ini Mas Jose gimana? Mas Mario ini yang biasanya aktif-aktif. Iya, hadir Bu. Mas Mario, oh hadir ya, nggak ditinggal ya. Mas Mario, kira-kira bisa nggak ini nerangin ke teman-temannya? Sebenarnya kalau yang jurnal kedua, saya ngerti logikanya apa, tapi istilah akuntansinya belum ketemu, Bu. Oh, masa coba di logikanya gimana menurutmu? Ini penghapusan fair value ini hanya boleh terjadi apabila investasi yang dimiliki oleh perusahaan itu cuma ada satu investasi. Jadi sebelumnya kan kita udah nyatet fair value adjustment. Kalau fair value adjustment ini terus terikut sampai dengan laporan keuangan, itu kan aneh kan? Kok investasinya nggak ada sementara fair value adjustment-nya ada. Makanya fair value adjustment ini harus kita hapus ke AOC. Kenapa AOC? Karena sebelumnya kita menggunakan fair value OC. Tapi istilahnya saya lupa, Bu. Mungkin itu benar. Nah, udah dapat itunya, udah dapat poinnya di situ. Kenapa itu dihapus? Karena udah saya terangkan. Terima kasih, Mas. Ini yang recycle ya, ini Mas. Ini proses recycling itu ini. Yang kamu tadi nggak ngerti. Ini nih namanya proses recycling itu ini. Proses recycling itu apa sih? Proses recycling itu proses reklasifikasi. Aduh, sampai keseleo ya, saking semangatnya saya. Proses recycle itu adalah proses reklasifikasi ekuitas ke akun laba rugi. Terima kasih Mas siapa tadi? Oh, Mas Mario. Sama-sama. Mas Jose Mario itu tuh bener logika dari Mas
Jose Maria tuh bener, ini maksudnya tuh tersirat itu bener ya. Saya catat dulu nama dan nilai. Nah, saya mudah-mudahan ini menjawab ya, tapi kalau nanti tidak menjawab, teman-teman bisa diskusi lagi ya ke teman-teman yang lainnya, atau ke dosen yang lainnya, dosen AKM Bu Ais. Nah, ini jadi gini ya, berdasarkan soal di atas tuh soal ini. Saya cek lagi. Tadi yang loss on impairment udah saya terangin belum ya? Udah Bu, tadi dijelasin sama Dinda. Dinda ya? Oke, saya review sedikit ya. Oke, jadi berdasarkan soal ini ya. Mengapa ada akun loss on impairment dan allowance for impaired debt investment gitu. Untuk mencatat kejadian impaired akibat resiko kredit, karena yang pertama PSAK 71 itu mewajibkan adanya allowance terkait dengan risiko kredit atau gagal bayar dalam investment. Jadi teman-teman biar tahu ini kenapa sih harus dicatat segini, dan ini dasarnya apa sih? Dasarnya dari sekali lagi yang PSAK 71 yang kita tadi bahas ya. Kemudian yang kedua, awalnya misal tanpa allowance ya, jurnalnya adalah loss pada debit, kemudian investment pada kredit. Logika sederhananya adalah, taruhlah jika ada rumah kebakaran gitu ya, naudzubillah ya, tapi ini contoh aja. Jika ada rumah kebakaran, maka akan terjadi loss-nya itu nambah gitu kan. Nah, rumah kebakaran tersebut menyebabkan apa? Menyebabkan nilai rumahnya itu turun, investmentnya turun. Nah, ternyata untuk konservatisme, maka diwajibkan untuk mencadangkan. Prinsip konservatisme ini untuk mencadangkan, sehingga tidak langsung investment, namun ke akun apa? Ke akun allowance. Nah, atas akun tersebut akan menyebabkan berbagai perubahan di neraca yang tadi sudah diterangkan oleh Mbak Adinda. Nah, kemudian yang ini ya, masih di jurnal ini, ketika ada perubahan suku bunga pasar, itu sebenarnya kan tidak ada transaksinya. Yang tadi Mbak Adinda, kalau saya tidak salah dengar, dia bilang transaksi semu ya kalau nggak salah, itu tidak ada transaksinya. Namun kan kita harus mencatatnya kan, untuk apa? Untuk merepresentasikan kondisi sebenarnya dan mengurangi adanya mismatch accounting. Bila interest turun, maka investasi otomatis akan jadi apa? Akan jadi turun. Maka apa? Kita perlu mengurangi nilai investasi tersebut dengan apa? Dengan cara mengkredit fair value adjustment. Nah, yang sudah saya jelaskan lagi bahwa fair value adjustment adalah sub akun dari investasi. Jadi ketika ada perubahan penurunan suku bunga pasar, akan mengurangi akun investasi. Ini ditampung dulu di namanya akun fair value adjustment. Nah, untuk kontra akunnya apa? Kontra akunnya adalah unrealized holding gain, HGL, holding gain or loss equity. Nah, ini yang saya tekankan lagi, ini hanya apa? Ini hanya akun penampungan sementara. Karena apa? Karena pada saat tutup buku akhir tahun akan di-convert ke sini. Yang sudah saya kasih boldboard ini, berarti ini dia tuh penting. Nah, ini teman-teman bisa bisa dicatat ya. Maksudnya saya jelasin apa, teman-teman bisa nyatat, karena kalau atas remembering teman-teman saya tidak yakin ya yang tadi bisa dicatat. Nah, untuk itu ditutup akhir tahun, di-convert ke apa? Di-convert ke AOG. Seperti itu. Sebentar, saya salah lagi, ini kok gantian laptop saya, baterainya habis.
Nah, saya lanjutkan kembali. Pelan-pelan ya, jadi teman-teman ini bisa nyatet. Nah, saat ada transaksi di tanggal 2 Januari 2020, gitu kan, ini kan apa namanya, ada transaksi diasumsikan PT Saudara menjual investasi utangnya pada 2 Januari 2020 seharga 960.000. Jadi kan ini turun. Nah, atas transaksi tersebut 2 Januari, maka selain kita menjurnal penjualan ini kan atas transaksi ini jurnalnya yang cash, loss on sale, allowance, kemudian debt investment. Kita perlu mengeliminasi adanya AOC. Karena apa? AOC itu ada karena ada investment. Nah, ketika investment itu dijual, dihilangkan, maka apa? Maka AOC juga tidak diperlukan lagi. Nah, kemudian yang fair value adjustment ini apa sih? Fair value adjustment itu untuk memperkirakan nilai investasi berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada saat terjadi penjualan nih tadi ya. Kan kita tidak pakai perkiraan tersebut lagi kan, karena investasinya udah dijual, yang sudah disebutkan oleh Mas Jose Maria tadi ini udah nggak ada, jadi investasinya sudah hilang. Maka ini nggak mungkin fair value adjustment ini kalau dia tidak dibalik seperti ini ya. Ini dia akan ngikut terus ke tahun-tahun setelahnya, padahal investasinya udah nggak ada. Masa dia mau ngikut terus gitu kan? Nah, logika sederhananya mungkin seperti ini ya. Misal nih, Mas Agits. Mas Agits nih punya rumah. Dulu harga belinya tuh 2M. Ini logika sederhananya. Dulu belinya adalah 2M. Kemudian karena kondisi ekonomi buruk, sekarang lagi corona, lagi pokoknya kondisinya lagi nggak oke lah. Ada deflasi, penurunan harga-harga gitu ya, karena konsumen sudah nggak mampu untuk beli rumah seharga 2M. Maka Mas Agits di buku catatan keuangannya itu dia memperkirakan kayaknya nih karena kondisi kayak gini ya, saya memperkirakan nih ada risiko fluktuasi, ada risiko kredit, ada risiko macam-macam lah. Dia memperhitungkan bahwa akan terjadi penurunan sebesar 200 juta. Nah, risiko penurunan tersebut sekali lagi penurunan sebesar 200 juta tersebut sekali lagi terjadi karena penurunan yang diakibatkan oleh suku bunga dan risiko lain-lain. Nah, kemudian apa Mas Agits ini memperkirakan penurunan tersebut dicatat ke dalam akun-akun, contohnya seperti fair value adjustment dan AOC. Ini akun-akun perkiraan gitu ya. Nah, atas perkiraan penurunan tersebut didapatlah angka berapa? 2M dikurangi dengan 200 juta. Jadi ada 1,8M. Nah, sebulan kemudian ada orang datang nawar rumahnya Mas Agits. Ternyata nawarnya berapa? Sesuai dengan perkiraannya Mas Agits, 1,8M. Oh, kok sesuai gitu ya? Ternyata rumah tersebut terjual sesuai dengan perkiraan, terjual di harga 1,8M. Maka apa yang akan dilakukan oleh Mas Agits? Yaitu apa? Menghapus akun-akun perkiraan tersebut, ekuitas. Akun-akun perkiraan ekuitas. Dan mengubahnya ke dalam apa? Mengubahnya ke dalam profit atau loss. Jadi ini tadi allowance, FFA tadi diubah, direklasifikasi ke dalam mana? Ke dalam akun-akun profit loss, masuknya ke net income, ke income ya, pokoknya income statement. Tujuannya untuk apa gitu kan? Yang pertama,
mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, karena kondisi keuangan sebenarnya itu kan dia harga rumahnya 1,8 M. Kalau akun-akun ini tidak dihapus, akun-akun ini tidak direklasifikasi, maka dia akan ngikut terus, maka dia akan misal di tahun jualnya tahun 2019, di tahun 2020 kalau itu nggak ada, harga rumahnya tetap 2 M, padahal kan realnya dia berapa? 1,8 M. Oleh karena itu ini harus namanya di recycling gitu, teman-teman. Jadi intinya adalah proses recycle adalah proses reklasifikasi ekuitas ke akun laba rugi. Nah, kira-kira kalau berdasarkan penjelasan tadi, teman-teman saya yakin banyak yang masih ini ya, banyak yang masih masih bingung, tapi dicatat, kemudian nanti disarikan, kemudian dibaca lagi ini maksudnya apa, nanti baru paham. Nah, saya nanya ke teman-teman kalau ada yang bisa jawab. Kira-kira selain jurnal yang tadi itu, kira-kira jurnal untuk mereklasifikasi lagi, kira-kira ada nggak yang lainnya? Mas Mario deh, Mas Mario. Ada nggak jurnal lainnya, Mas Mario? Belum pernah nemu, Bu. Belum pernah nemu, ini saya kasih ya. Tapi ini kayaknya untuk orang-orang yang sudah advance. Tapi untuk teman-teman ini nanti mikirnya nggak usah kejauhan. Mudah-mudahan nanti UTS-nya nggak nyampe yang macam-macam ya, mudah-mudahan gitu ya. Ini nanti ada jurnal lagi yang di sini. Jurnal kedua itu seperti ini. Reklasinya yang mana yang di ini? Ya, realize OJ sama fair value adjustment. Nih, realize OJ ke gain profit and loss. Itu nanti saya kasih itunya saya kasih Excel-nya ke teman-teman yang jurnal tadi. Ini logikanya kalau misalnya nggak bisa pakai ini, ya sudah pakai yang di bukunya Pak ini aja, pakai bukunya bukunya Pak Lutfi aja. Seperti itu. Jadi teman-teman gimana, masih bingung ya? Pokoknya intinya jurnalnya kayak gini aja, nanti ngikut aja deh kalau misal masih bingung ini gimana ya. Pokoknya ini kebetulan aja ya, ini harganya yang terjual tuh sesuai dengan estimasi ya, 960 juta. Nah, nanti kalau harganya ini di bawahnya lagi 950 juta itu terus gimana? Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Oke, kayak gitu. Nah, ini nanti saya kasih. Ini nanti logika dari ini masuk kemana, ini masuk kemana, nanti saya kasih ini. Bu, permisi Bu. Iya, Mas Agit nanya apa lagi, Mas Agit? Mau nanya yang tadi kalau seumpama itu investmentnya terjual di harga 950.000, Bu. Nah, ini yang saya barusan saya kasih ya. Ini saya teman-teman saya minta buat belajar lagi kira-kira gimana sih. Kalau misal dia terjual, ini kan saya baru saja tadi ini ya. Ini kalau harganya pas 960, nah kalau di bawahnya kira-kira gimana? Kok di bawahnya? Nanti teman-teman cari lagi, karena kalau ada pertanyaan coba dicari sendiri, nanti remember-nya bakalan kurang. Ini gimana kalau misal nanti dicoba ya, dicari ya Mas Agit ya. Nanti kalau misal udah nyari dan Mas Agit belum ketemu, nanti baru di WAG kita bahas, oke? Oh gitu ya Bu. Oke. Ya, dicari dulu kira-kira gimana sih jurnalnya kalau ini 950 juta. Nah, sekarang udah jam 3, sudah jam 3.20 ya ternyata ya. Lumayan ya. Saya sebenarnya mau membahas yang kemarin. Tapi kira-kira kemarin jawabannya berapa? Yang saya suruh nyari yang debt investment ini. Mana sih? Kok nggak ada ya? Kemarin teman-teman kan sudah saya suruh ngerjain yang debt investment tuh sudah pas. Di sini. Oke. Tak share di sini. Hasilnya berapa kemarin? Hasilnya berapa? Debt investment-nya hasilnya berapa kemarin? Yang impairment ya, Bu?
Yang terakhir dulu aja. Dibuka dulu ya, yang kemarin teman-teman ngerjain kan masih ada kan? Masih ada ininya kan? Yang saldo debt investment-nya Cemara, Bu. Saldo debt investment ketemunya berapa? Kalau at fair value-nya 206 juta, Bu. Iya, 206 juta. Kemudian ada yang mau presentasi nerangin? Selain enggak? Coba kemarin yang hasilnya kita ke ini dulu deh. Mau dibahas nggak ini kira-kira? Apa sudah ngerti semuanya? Kalau boleh dibahas saja, Bu. Dibahas ya. Ini saya tuh mau ngasih tahu recyclingnya tuh di mana tuh di. Tapi ini lama banget ya. Jadi kalau membahas ya. Atau mau ada yang volunteer nggak? Volunteer buat ini, buat nerangin. Atau saya tunjuk lagi, karena ini baru berapa nilai ya yang masuk ya. Ditunjuk aja, Bu. Tunjuk ya. Oke, saya tunjuk. Teman-teman siapin ya yang kerjaan kemarin ya, sambil bawa kerjaan yang kemarin. Laili Devinka. Ya, Bu. Mbak Laili, sudah bawa ininya? Ya, Bu. Kerjaannya? Udah, ya, Bu. Mbak Laili. Itu kan ada beberapa, beberapa jurnal ya? Iya, Bu. Untuk yang jurnal-jurnal awal tuh masih gampang. Jawabanmu, saya nanya dulu Mbak, jawabanmu untuk yang, karena saya terus terang belum ngoreksi ya, saya biasanya ngoreksinya nanti pas teman-teman UTS itu. Saya ada waktu nanti buat koreksi semuanya. Kemarin baru satu ya, yang punya Mbak Adinda yang dulu kayaknya, saya maksimal yang untuk soal-soal yang dulu yang dikerjakan itu maksimal 90 ya, jadi nanti meskipun teman-teman nanti jawabannya benar, itu akan saya kasih maksimal 90, karena apa? Karena sebenarnya yang dari soal-soal yang dulu sudah saya kasih kan itu ada campuran dari KESO, sedangkan saya tahu kalau teman-teman di KESO juga sudah ada kuncinya. Kemudian kalau soal-soal UTS itu kan teman-teman mesti punya, ada tentir ya, ada punya tentir sendiri yang buat bahas itu. Jadi nanti maksimal itu akan 90 nilai maksimal dari pengerjaan tugas. Oke Mbak, jawabanmu di jawabanmu untuk yang jurnal pertama di 2 Januari dulu Mbak. Tolong terangin Mbak. Itu kan yang obligasi aja ya, yang debt investment ya. Ya, Bu. Oh, udah ya, Bu? Masuk, Bu? Ya, ya. Jadi di 2 Januari 2018 itu kan diketahui kalau membeli obligasi PT Cemara dengan tujuan headful collection and selling. Nah, itu diketahui ada nilai par obligasinya 200 juta, ada kuponnya 8%, dan jatuh temponya itu 5 tahun, M-nya 5 tahun. Oh, bentar Mbak. Kok ada yang miss ya? Bukannya nilai par obligasinya 100 juta ya? Lain jelasin 2 Januari 2018, Bu. Oh. Dari 2017 ya, Bu? 2017, Mbak. Iya, Kak. Makanya saya baca 17 kok. Oke. Itu, Mbak, yang dari awal ya, Bu? Atau 2 Januari kelamaan nggak ya nanti? Bentar, saya lihat dulu ya. Dari 2018 aja Mbak, nanti lama banget nih kalau 2017. Nanti saya kasih kuncinya untuk yang 2017 dan saya nanya nanti saya kasih kuncinya. Mbak, 2018 aja Mbak, 2 Januari Mbak. Ya, Bu. Jadi tadi udah saya kasih tahu. Jadi kita menghitungkan nilai present value-nya
dari obligasi tersebut berapa. Jadi atas dari PV principal-nya itu 200 juta dikali bunga nominalnya 8%, market rate-nya 9%, itu didapat 129.986.277. Nah, untuk PV interest-nya itu 16 juta dikali nominalnya 8% dan bunganya 9%, itu menghasilkan 62.234.420. Sehingga totalnya untuk present value obligasi tersebut adalah 192.220.697. Ya, terus aja, Mbak. Ya, lalu lanjut ke 4 Januari. Nah, 4 Januari itu diketahui menjual seluruh obligasi PT Itu Indonesia. ada jurnalnya kan, Mbak, itu kan jurnalnya apa itu? Ya, Yang 2 jurnalnya Januari. Debt Investment PT Cemara pada cash book sebesar present value-nya tadi 192.220.697, Bu. Oke, kemudian next untuk yang 4 Januari ini ya, ini tapi 4 Januari itu dari transaksi sebelumnya ya? Iya, Bu, transaksi 4 Januari 30 itu Desember 2017. Diterangkan dulu deh, Mbak. Plannya Ya. berurutan. Yang Indomobil ya. 30 Desember ya. 30 Desember dia membeli. Ya, 30 Desember, Mbak. Nah, di 30 Desember 2017 itu membeli obligasi PT Indomobil dengan nilai parnya itu 500 juta, tapi membelinya itu pada harga 101. Berarti 101% dikali 500 juta, hasilnya 505 juta. Jadi, kita menjurnal debt investment pada cash sebesar 505 juta. Kemudian kamu buat apa lagi? Sesuai di jawabanmu ya? Iya, Bu. Itu di 2017, di 31 Desembernya ada penyesuaian dulu, Bu, untuk PT Indomobil. Ya, penyesuaiannya itu atas apa? Atas adanya ini, Bu, kerugian. Kerugian akibat? Akibat adanya penurunan, Bu. Jadi, carrying value-nya itu kan 505 juta. Tetapi harga pasarnya, itu fair value-nya, itu hanya sebesar 99,5. Berarti 99,5 dikali 500 juta hasilnya 497.500. Nah, berarti perbedaan dari 505 juta dengan 497.500 tadi itu kan perbedaannya 7.500. Nah, itu kita catat karena tadi PT Indomobil itu membelinya dengan tujuan trading, berarti penyesuaiannya unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment sebesar selisihnya yaitu 7.500. Ya. Kemudian lanjut ke 2018 yang menjual ya, Bu? Ya. Ya. Tadi kan penyesuaiannya itu unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment. Jadi dia tidak mempengaruhi dari nilai investmentnya itu, tapi hanya FFA atau sub akun equity-nya saja. Jadi untuk jurnal penjualannya itu dijual dengan harga 102, berarti 102 dikali 500 juta, hasilnya 510 juta. Itu cash yang kita terima, 510 juta. Nah, debt investment kita itu sebesar tetap yang kita catat pertama tadi di 2017, yaitu sebesar 505 juta. Nah, dari transaksi ini kita non-recycling, Bu, jadi langsung mengakui adanya keuntungan ataupun kerugian. Jadi selisihnya itu berupa keuntungan, yaitu gain on sale of debt investment sebesar 5 juta.
Oke. Jadi jurnalnya apa aja untuk 4 Juni ini? Untuk 4 Januari, sorry. 4 Januari Ya. itu cash yang kita terima 510 juta, debt investment Indomobil 505 juta, dan gain on sale of debt investment sebesar 5 juta. Terus apa lagi kira-kira? Menutup ini Bu, fair value adjustment yang tadi yang dibuat di akhir periode 2017. Kenapa ditutup? Karena ekuitasnya kan udah dijual, jadi seperti kata Jose tadi, nggak mungkin fair value adjustment-nya ini ngikut terus, Bu. Investment-nya gitu, obligasinya ya, jangan ekuitas ya. Nanti ada yang, ya. Nah, jadi ditutup. Nah, jadi udah tahu ya, secara realnya tuh seperti itu udah tahu ya, Mbak ya. Jadi fungsi dari tadi yang diterangkan oleh Mas Jose, yang sudah saya terangkan, nah ini tuh nanti tuh ditutup setelah apa? Ditutup setelah ada penjualan. Nah, ditutup setelah ada penjualan. Biar apa? Biar dia nggak ngikut terus gitu ya. Sesuai dengan, representasinya tuh segini loh barangnya itu gitu kan. Iya, Bu. Ditutupnya gimana caranya, Mbak? Fair value adjustment ke return earning, Bu. Karena dia trading. Return earning ya, bukan unrealized holding, holding loss ya. Ke return earning, Bu. Oke, nanti saya review kembali ya. Kalau saya membuat kuncinya sih tetap ini ya, tinggal dibalik aja. Ya, Bu. Oke, lanjutkan, Mbak. Di 30 Juni ya, Bu. 30, ya. Untuk 30 Juni, nah berarti harus nerangin ini juga ya, 2 Januari. Intinya harus nerangin semuanya. Yaudah, Mbak, diterangin aja, Mbak. Nah, 30 Juni itu kan terkait obligasi PT Angkasa Pura I. Nah, PT Angkasa Pura I itu terkait jurnal 2 Januari 2017. Itu kan kita awalnya kita mencatat debt investment pada cash sebesar 100 juta. Kenapa? Karena kuponnya itu 9% dan yield-nya juga 9%. Jadi nggak ada diskon maupun premium. Jadi kita mencatatnya sesuai nilai par obligasinya 100 juta. Ya. Ya. Lalu di akhir periode itu diketahui untuk obligasi PT Angkasa Pura itu harganya pada 100,5. Berarti 100,5 dikali 100 juta, hasilnya adalah 100.500.000. Nah, 100 berapa? 100,5? 100,5, iya Bu, di sebelahnya. 105 ya, 105% ya. 100,5. 30 Juni kan? Oh, menjualnya. Ini yang penyesuaian di 2017-nya dulu. Oh, kamu baru nerangin 2017. Oke. 100 sampai mana tadi, Mbak? Penyesuaian di 31 Desember 2017, Bu. 31 Desember 2017. Ya. Di bawahnya lagi, Bu. Belum ini ya, belum belum ada. Langsung ke ini aja, Mbak. Langsung ke jurnal penjualannya aja. Jurnal penjualan obligasi PT Angkasa Pura. Oh, iya, Bu. Berarti kita kan menerima cash itu 105. Ya. 105 dikali nilai parnya 100 juta, berarti kita nerimanya 105 juta. Nah, tadi terus kita mencatat di kredit itu debt investment sesuai yang kita catat pertama 100 juta. Terus kita mengakui adanya accrual interest. Nah, accrual interest-nya ini didapat kan diketahui itu 9% bunganya. Itu untuk full 1 tahun.
Tapi ini dijualnya 30 Juni. Jadi pas 6 bulan. Jadi 6/12 dikali 9% dikali 100 juta. Ya. Ya. Berarti 4.500.000. Nah, selisihnya kita mengakui adanya keuntungan, yaitu gain on sale of debt investment sebesar 500.000. Ya, benar ya. Terus yang untuk penerimaan pembayaran itu? Yang terakhir ya, PT Cemara. Oh, yang mana Bu? 31 Desember yang PT Cemara. Sekarang udah ke PT Cemara langsung aja. Oh, 31 Desember 2018. 31 Kira-kira Desember. ini aja Mbak, saya udah paham ya, saya kira ya. Jurnalnya apa yang 31 Desember Mbak? Cash, debt investment PT Cemara pada interest revenue, Bu. Angkanya sesuai dengan kamu buat schedule amortisasi ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian ada nggak jurnal untuk menyesuaikan? Jurnal penyesuaiannya ada nggak kira-kira? Jurnal penyesuaian atas perubahan, kan ini ada fair value nih, 31 Desember kan ini ada informasi bahwa harganya sekarang 103. Ada, Bu. Ya, apa? Debt investment PT Cemara pada unrealized holding gain or loss equity. Sebesar berapa? Sebesar selisih antara yang udah diamortize itu dengan 103 dikali 200 juta. Berarti amortize-nya tadi dikurang 206 juta. Ya udah ya, apa namanya, sesuai ya, ya, Bu. 100 gitu ya. Iya. Ya Mbak Sal, siapa kok Salsabila Laili, Mbak Laili. Terima kasih Mbak Laili. Iya, Bu. Nah udah bener ya Mbak Laili. Ininya ketemunya 206 ya, debt investmentmu ya, yang fair value-nya. Iya, Bu, 206 juta. Oke, terima kasih Mbak Laili. Udah, saya kira kalau misal udah ngerjain ini, insya Allah mudah-mudahan nanti mengerjakan UTS-nya. Dikerjakan sendiri kan Mbak Laili? Iya, Bu, cuman ada tadi yang sempat nanya Jose juga, Bu, sedikit. Oh, oke. Aslinya mana Mbak Laili? Aslinya orang Lampung, Bu. Oh, tinggalnya di Lampung ya? Iya. Oke, Mbak Laili, terima kasih Mbak Laili. Oke, teman-teman, itu tadi ya untuk apa ekuitas nanti saya share ininya aja ya, share langsung di kuncinya aja, karena kurang lebih sama lah. Sudah hampir jam 4 ya, jam 4 kurang seperempat. Jadi teman-teman, ini karena mau UTS, saya doain ya, mudah-mudahan UTS-nya teman-teman semuanya lancar jaya gitu ya. Kemudian, oh ya, udah tahu ya bentuk soalnya praktikum AKM, sudah dikasih tahu Bu Ais belum? Belum. Belum ya, nanti bentuknya problem ya untuk yang praktikum AKM ya. Kemudian yang untuk AKM nanti bentuknya ada pilihan ganda juga ya, benar dan salah, nanti ada benar dan salah. Kalau AKM nanti lebih kompleks ya, jadi nanti teman-teman luar biasa itu nanti AKM biasanya banyak mahasiswa. Jadi ini saya kasih ini biar teman-teman pada semangat mulai dari nggak hanya dari sekarang, cuma nanti. Jadi semester kemarin gitu ya, ada banyak siswa yang di DO karena mata kuliah AKM, ya. Ya, kelas 425 ada yang di DO enggak? Alhamdulillah tidak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Kita harus pertahankan, Bu. Iya, nanti teman-teman 425 harus ini ya, bekerja sama agar menyelamatkan teman-teman dan teman-teman yang merasa kurang, jangan segan-segan untuk bertanya kepada yang lebih paham. Terus kemudian yang pinter juga harus ngayomi, maksudnya harus ngasih support ke teman-temannya yang memang, karena kan semua orang itu bakatnya tidak di akuntansi saja ya, bisa jadi yang IPK-nya misal ya
Ada yang IPK-nya 2,7 misal, ada yang 0,27. Dia bakatnya memang bukan di akuntansi gitu. Dia bakatnya di lain, di fisika misal ya kan, di matematika, atau bakatnya di nyanyi, di seni gitu kan. Jadi teman-teman, tapi karena teman-teman ini sudah terlanjur masuk di STAN dan ini sudah semester 4, jadi saya minta untuk saling bekerja sama lah. Karena banyak saya ngampu di kelas-kelas lain itu, saya lihat itu ya, banyak sekali kelas-kelas yang individu. Jadi seperti kelas yang saya ampu kemarin yang dia sampai lama itu, ada orang yang dia tuh ini banget apa, dia paham banget dari awal sampai akhir, dia bisa nerangin recycling tuh apa, udahlah, udah selesai gitu. Tapi ada temannya dia yang itu tadi ya, yang banyak, itu nggak hanya 1-2, tapi banyak teman-temannya tuh yang nggak ngerti fair value adjustment itu apa, gitu kan. Nah, itu kan ada lag di sini. Jadi karena ini STAN gitu ya, sekolah kedinasan, maka teman-teman harus bekerja sama untuk bekerja sama untuk saling support satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk semester kemarin itu yang banyak DO itu salah satunya adalah dari kelasnya Bu Ais. Jadi nanti teman-teman effortnya harus lebih double nih untuk AKM gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini sih saya belum pernah ada catatan saya mend-DO. Mudah-mudahan di kelas 425 insya Allah mudah-mudahan enggak gitu ya. Halo. Tapi itu, ya. Sip, udah kedengeran suaranya Bu. Iya. Nah itu nanti, jadi teman-teman harus concern di AKM-nya itu, karena luar biasa ya. Kemarin tuh dari kelasnya Bu Ais untuk semester kemarin, kalau nggak salah 4 atau 5 orang. Satu kelas itu ada DO segitu. Ya teman-teman, saya minta untuk benar-benar belajar keras ya untuk di kelas ya baik AKM maupun prakep gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai karena ini PJJ gitu ya, jangan sampai nanti teman-teman kecolongan untuk saling share share dokumen. Misal punyanya Mas Jose Mario disebarin nih, saya sebarin ke teman-teman yang lainnya. Itu tidak usah. Karena apa? Karena di BAK kemudian ada dosen-dosen yang dia concern di masalah itu, jadi mereka punya semacam software, mungkin kalau teman-teman udah dengar ya, semacam software untuk men-tracing, ini dokumen asalnya dari mana, itu ada. Jadi nanti hati-hati sekali ya untuk masalah ini, daripada di DO, lebih baik tidak usah aneh-aneh, karena itu integritas Kemenkyu kan nilai-nilainya itu ya. Karena seperti sama semester lalu tuh banyak yang di DO ya, baik dari pajak maupun di AKM semuanya lah, semua jurusan tuh DO-nya banyak, bahkan sampai rapat sidang DO itu lama sekali gitu kan, sampai habis maghrib. Jadi itu yang kalau untuk yang kasusnya kelas pajak itu dia men-share datanya, men-share itu jawabannya ke teman-temannya, 2 temannya yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya ketiga-tiganya diputuskan untuk di DO. Ya, jadi halo. Ya, halo. Dengar nggak, Mas? Tes. Halo, dengar suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Oke. Dengar jelas dari tadi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti hati-hati sekali untuk masalah itu. Kemudian pengerjaannya yang tenang, karena ini kan teman-teman ngerjain di rumah ya. Dan nanti kan waktunya lebih lama. Karena pengerjaan di rumah dan waktu lebih lama, otomatis problemnya akan lebih susah, akan lebih ribet. Makanya kemarin saya kasih soal-soal yang legend itu ya, yang kemarin yang kita udah bahas di EPS itu, EPS Delusion itu ya. Alhamdulillah teman ada yang kemarin yang ngerjain EPS Delusion kan kemarin ada yang benar ya. Untuk kelas-kelas lain salah semua dan pada ngeyel, saya biarin aja. Biar mereka belajar dulu. Jangan apa-apa sedikit-sedikit kayak disuapin gitu, sedikit-sedikit disuapin gitu. Jadi itu ya, jadi teman-teman ini bekerja sama, bisa dibentuk tim-tim, bisa dibentuk kelompok-kelompok untuk kira-kira yang untuk persiapan nanti hari Rabu itu. Karena apa? Karena ini mumpung masih UTS nanti kan teman-teman bisa ngejar lagi di UAS. Jadi saya serak ya, serak. Oke. Jadi sekian dari saya ya. Saya mudah-mudahan teman-teman semuanya dari 425 nanti pengerjaannya memuaskan, dengan hasil yang memuaskan dan tenang, tetap tenang, nggak usah grogi gitu ya.
Dan itu tadi yang AKM saya minta tolong lebih difokuskan ke sana karena apa? Ada track record di sana. Jangan sampai kelas 425 karena ini sudah semester 4 ada DO di sana. Dan satu lagi, tidak usah meronta-ronta apa ya, untuk dosen-dosen yang strict ya, untuk dosen-dosen yang strict karena di akuntansi kan banyak dosen-dosen yang strict ya, tidak usah meronta-ronta meminta nilai. Bu, ini saya bisa nggak dikasih tugas, minta tugasnya atau tambah nilainya bukan di sana, tapi tambah nilainya dari teman-teman bisa tanya jawab itu tambah nilai, effortnya dari sana. Jadi effortnya bukan terakhir. Jadi ketahuan nilainya jelek terus Bu saya bisa minta tugas tambahan, enggak. Ada dosen-dosen, beberapa dosen yang tidak suka di situ dan akhirnya karena hal yang sepele itu mereka menurunkan grade-nya mungkin dari B- ke C dan C ke C plus ke C seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi teman-teman harus Kadistan nih harus memahami berbagai karakteristik dari dosen yang diampu. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan selamat untuk ujian UTS ke depan gitu ya. Dan kalau misal nanti ada masih setelah belajar, masih ada yang belum jelas untuk ditanyakan, nanti silahkan tinggalkan pesan di WAG. Seperti itu. Ya. Ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.